Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 18 Januari 2022 dalam pekan biasa kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 16, ayat 1 sampai dengan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu." Kemudian ia menguduskan Isai dan anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok.
Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tangan-Ku tetap menyertai dia. Bahkan lengan-Ku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Ia pun akan berseru kepadaku, "Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Alleluia, 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 alleluia. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka,
Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melihat hati. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom saudari dan saudara di dalam Kristus. Hari ini menandakan dimulainya Pekan Doa Sedunia untuk persatuan umat Kristiani yang dilakukan untuk menanggapi doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Kita diajak berdoa bersama dan mohon kepada Allah agar menolong seluruh denominasi gereja dan umat Kristiani dengan sungguh-sungguh mencari persamaan dan bukan perbedaan, serta saling menghargai satu sama lain dan bukan perselisihan. Sebagai sesama pengikut Kristus, kita percaya kepada kitab suci sebagai firman Tuhan yang hidup, iman kita kepada Allah Tritunggal, dan panggilan untuk mengasihi dan menghargai martabat manusia sebagai ciptaan yang sesuai dengan citra Allah. Semoga dengan persamaan-persamaan tersebut dapat memperkuat rasa persatuan dan menciptakan karya cinta kasih yang nyata, sehingga dunia dapat melihat dan menyembah Tuhan Yesus Sang Terang melalui teladan hidup setiap pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan tema Pekan Doa tahun ini yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 2. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Dalam bacaan Injil hari ini, orang Farisi mengkritisi perbuatan murid-murid Tuhan Yesus yang berjalan sambil memetik bulir gandum, yang menurut mereka tidak diperbolehkan di hari Sabat. Tuhan Yesus lahir di tengah bangsa Yahudi, sangat memahami dan menghargai hari Sabat. Dalam kitab Ulangan bab 23 ayat 25 ada tertulis, "Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu." Jadi para murid tidak melanggar perintah hukum Sabat karena memetik dengan tangan. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan retoris untuk mengingatkan para orang Farisi, apakah mereka pernah membaca tentang yang dilakukan Daud ketika ia dan pengikutnya kelaparan dan makan roti sajian di bait Allah? Tentu saja mereka sudah mengetahuinya, karena orang-orang Farisi sangat terpelajar dan hafal akan hukum-hukum Taurat. Tetapi pengetahuan mereka tidak disertai dengan pemahaman spiritualitas akan tujuan Allah memberikan hukum-hukumnya yang adalah untuk melayani manusia, bukan untuk mengikat dengan segala aturan dan mengabaikan kemanusiaan. Seperti orang Farisi yang sangat ahli
dalam mencari kekurangan orang lain. Seringkali itulah yang kita lakukan kepada sesama. Kita juga sering melihat orang dari apa yang kelihatan oleh mata dan terdengar oleh telinga. Menilai sesama menurut penampilan dan perkataan mereka yang belum tentu mencerminkan pribadi sebenarnya dari orang tersebut. Dalam bacaan pertama hari ini, Samuel menilai orang yang akan diurapi Allah sebagai calon raja atas bangsa Israel dari paras dan perawakannya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Semoga kita sebagai anak-anak Allah dan pengikut Kristus diberikan kepekaan dalam mendengar suara Roh Kudus, sehingga dapat menilai dan menghargai sesama dengan lebih bijaksana, bertindak dengan kata-kata dan penuh hikmat, dan menggunakan iman dan pengetahuan yang kita miliki untuk lebih mengasihi dan melayani sesama yang adalah wajah Allah di dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah yang baik, puji syukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Kau telah memberikan Roh Kudus bagi kami yang selalu menuntun dan mengarahkan kami agar selalu berada di jalan-Mu. Bapa, kami mohon agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia mau menuruti kehendak-Mu dengan selalu mengutamakan persatuan dan kasih, tidak saling mengkritisi dengan mencari kesalahan dan perbedaan. Semoga melalui kami dunia dengan orang-orang yang belum mengenal Putra-Mu adalah juru selamat dan penebus dosa, dapat datang menyembahnya, dan semoga kami bukan menjadi batu sandungan bagi mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.